Dewa Medis Terkuat. Bab 317. Xiao Chen telah membawa beberapa orang kaya ke kota ajaib. Bagaimanapun, mereka adalah pengusaha dan tidak dapat terlihat di depan umum. Bagi keluarga Liu, ini adalah semacam penindasan, tapi bagi kerajaan Yan, ini bukan apa-apa. Tetapi kali ini, semua yang datang ke kota ajaib adalah keturunan asli dari keluarga yang memiliki sejarah lebih dari 100 tahun. Dengan kata lain, merekalah yang benar-benar kuat di negara bagian Yan. Begitu banyak mobil mewah yang tiba-tiba membanjiri kota ajaib itu, membuat penduduk kota ajaib yang baru saja selesai mengatur napas, kembali gelisah. Apa yang terjadi lagi? Tidak ada hal besar yang terjadi akhir-akhir ini. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan orang-orang kaya ini? Terakhir kali, begitu banyak mobil mewah datang ke kota ajaib, dan keluarga Liu pun hancur. Kali ini, begitu banyak yang datang lagi. Aku benar-benar tidak tahu keluarga mana yang akan bernasib sial lagi. Banyak keluarga ini tiba secara perlahan dan menempati istana hotel mereka masing-masing, besar dan kecil, di Magic City. Saat ini, sebuah bendera bergambar naga biru telah ditancapkan di pintu masuk hotel paling bergengsi di Magic City. Kali ini, setelah pertempuran dengan Yang Mulia, tibalah saatnya bagi keluarga Gu kita untuk melangkah ke kota iblis. Dulu, karena keluarga Gu kita kekurangan energi, kita hanya makmur di Kyoto dan kehilangan kota sihir yang sangat penting ini. Itu selalu menjadi penyesalan bagi keluarga Gu kita. Namun selama bertahun-tahun, negara Yan telah stabil, dan kota sihir telah didirikan. Bisnis keluarga Gu kita tidak dapat lagi dilakukan di kota sihir hari ini. Hari ini, Xiao Chen muncul. Itu benar-benar pertolongan Tuhan. Gulan, Guyu, Gu Chen, kalian sekarang siap untuk bertindak. Saatnya untuk menghadapi keluarga-keluarga di kota iblis. Saudaraku, Yang Mulia belum pergi berperang. Haruskah keluarga Gu kita menunggu sebentar? Tidak perlu menunggu. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Selain keluarga Guku, keluarga Feng, keluarga Bai, dan keluarga Nalan semuanya mengincar sepotong daging gemuk di kota sihir. Yang pertama menyerang akan menang, dan yang terakhir menyerang akan menderita. Kali ini, keluarga Guku pasti akan menyapu kota sihir dengan momentum yang menggelegar. Sudah saatnya pedang panjang milik orang-orang Qinglong keluar dan berlumuran darah. Di tempat lain, di sebuah rumah bangsawan dengan bendera basal hijau tergantung, sekelompok tamu tak diundang dengan cepat tiba. Saudara Nalan, aku tidak menyangka kalau kamu sudah selangkah lebih maju dariku dan sudah sampai di sini lebih dulu. Haha, kakak Beitang, kamu tidak lambat sama sekali. Ayo masuk dan bicara. Dua orang yang memberi salam adalah Komandan Legiun Kura-Kura Hitam dan Komandan Legiun Wilayah Utara. Keduanya terletak di lokasi geografis yang sama dan sangat dekat satu sama lain. Selama bertahun-tahun, mereka telah menjadi teman baik. Setelah mereka berdua masuk ke dalam villa, mereka duduk dan pembantu langsung membawakan seperangkat alat minum teh kualitas terbaik, dan teh yang digunakan untuk membuat teh itu juga teh kualitas terbaik. Saudara Nalan, hari ini adalah hari ketika Yang Mulia Naga Biru dan Xiao Chen akan bertarung. Jadi, aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Setelah pertempuran ini, keluarga empat simbol pasti akan memasuki kota sihir. Kota sihir diberkati dengan orang-orang berbakat dan kekayaan yang besar. Tak perlu dikatakan, jumlah prajurit berbakat yang muncul setiap tahun jauh lebih banyak daripada tempat lain. Keluarga Beitang kami dan keluarga Nalan Xuanwumu telah berteman baik selama bertahun-tahun. Kalian tidak bisa hanya makan daging untuk diri kalian sendiri dan tidak memberi keluarga Beitang kami seteguk sup. Nalan Wuji tersenyum santai dan berkata, Saudara Beitang, dengan kekuatan keluarga Beitangmu, jika kau ingin mendapat bagian dari sup ini, kau tidak perlu datang kepadaku secara khusus, kan? Tatapan licik melintas di mata Beitang Xuanghua. Saudara Nalan, Anda tidak perlu berbohong kepada saya di sini. Kita semua tahu bahwa di antara 9 pasukan di negara Yan, pasukan Dewa Perang adalah bintang yang sedang naik daun dan yang terlemah. Meskipun keempat wilayah di Tenggara, Barat Laut, dan Timur Laut memiliki kekuatan ortodoks, yang benar-benar kuat di negara Yan, saya tetaplah keluarga empat gajah Anda. Kali ini, penguasa naga biru akan menghancurkan Xiao Chen. Setelah itu, akan ada pertikaian di antara keluarga empat gajah. Menurut informasi terbaruku, keluarga Gu, yang mengendalikan Legiun Naga Biru, dan keluarga Feng, yang mengendalikan Legiun Suzaku, sudah mulai mengambil tindakan. Keluarga Bai dari Legiun Macan Putih juga akan mengambil tindakan cepat atau lambat. Keluarga Nalanmu dari Legiun Kura-Kura Hitam pasti tidak akan tinggal diam.
keluarga Beitang kita tidak hanya harus menghadapi keluarga lama di kota sihir, keluarga Dongfang, tetapi juga harus bersaing dengan keluarga Xixiangmu. Tidak mudah untuk bertahan hidup di celah-celah. Jadi, aku sengaja datang kepadamu. Jika kamu bisa mengulurkan tangan membantu keluarga Beitang saat kami diganggu oleh keluarga Bai, keluarga Gu, dan keluarga Feng, keluarga Beitang pasti akan memberimu hadiah yang besar. Nalan Wuji menyesap tehnya dan berkata sambil setengah tersenyum. Bagaimana jika keluarga Nalan kita tidak mengambil tindakan apapun dan tidak berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini? Beitang Xuanghua menyipitkan matanya sedikit dan tersenyum. Kakak Nalan, apakah kamu bercanda? Haha. Saudara Beitang, kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Apakah menurutmu aku punya alasan untuk berbohong padamu? Apa maksudmu? Ekspresi wajah Beitang Xuanghua berangsur-angsur menjadi serius. Nalan Wuji tersenyum santai. Kakak, kamu pernah melihat bawahan Xiao Chen sebelumnya. Apa pendapatmu tentang dia? Beitang Xuanghua mengerutkan kening dan berkata. Kekuatannya memang langka di dunia. Dia bahkan bisa menangkal malapetaka surgawi. Sungguh luar biasa. Tapi aku juga memikirkannya setelah itu. Waktu itu, Thomas mengandalkan obat-obatan untuk menerobos paksa ke alam dewa dan menarik malapetaka surgawi. Malapetaka surgawi bukanlah malapetaka surgawi yang sebenarnya, dan kekuatannya tidak sebanding dengan malapetaka surgawi yang sebenarnya. Setelah jeda sejenak, dia berbicara lagi. Qinglong adalah pemimpin dari 4 orang yang terhormat. Ilmu pedangnya, dikombinasikan dengan kekuatan Qinglong, juga tidak takut dengan kesengsaraan surgawi. Bahkan, dia sendiri sudah menjadi semacam kekuatan aturan. Oleh karena itu, dia pasti bisa mengalahkan Xiao Chen. Nalan Wuji tertawa lagi dan berkata, Kakak, kau tidak tahu. Kekuatan Xiao Chen bahkan lebih mengerikan daripada bawahannya. Kami di keluarga Nalan tidak siap untuk terjun ke dalam air berlumpur ini. Kami di keluarga Nalan tidak berpikir kami punya nyali untuk merebut daging dari mulut Xiao Chen. Alis Beitang Xuanghua berkerut lebih erat. Maksudmu, bisakah Xiao Chen mengalahkan Azure Dragon Venerable? Nalan Wuji segera membela diri. Saya tidak yakin tentang ini. Saya hanya memberitahu Anda semua kemungkinan terburuk. Jika Anda ingin terlibat dalam kekacauan ini, saya pribadi tidak menyarankannya. Namun, jika Anda benar-benar ingin pergi, saya tidak akan menghentikan Anda, karena semua ini hanya tebakan saya. Beitang Xuanghua diam-diam menjulurkan kepalanya dan berbisik. Saudara Nalan, katakan yang sebenarnya, apakah Anda punya kabar? Kalau tidak, mustahil bagi Anda untuk tetap acuh tak acuh terhadap sepotong daging gemuk sebesar itu. Bab 318. Nalan Wuji mendesah pelan. Saya baru saja mendapat kabar. Xiao Chen pernah mengatakan sesuatu yang memungkinkan Namong Chenlong menerobos ke alam ilahi. Selain itu, dia secara pribadi membantu Namong Chenlong untuk berhasil mengatasi kesengsaraan. Apa katamu? Tubuh Beitang Xuanghua bergetar hebat, dan matanya membelalak tak percaya. Jika itu tentang menghancurkan malapetaka surgawi dan menyiksa alam dewa, Xiao Chen dapat melakukannya, dan Qinglong pun dapat melakukan hal yang sama. Ditambah dengan identitas khusus pihak lain, Beitang Xuanghua yakin bahwa Qinglong pasti mampu mengalahkan Xiao Chen. Namun, setelah mendengar perkataan Nalan Wuji, semua pikirannya lenyap bagaikan api yang disiram air dingin ke dalam baskom. Menerobos kesengsaraan surgawi dan membiarkan orang maju di bawah kesengsaraan surgawi adalah dua konsep yang sangat berbeda. Itu seperti menyelamatkan orang dan membunuh orang. Terlebih lagi, Xiao Chen juga dapat membantu orang lain untuk memahami alam dewa. Kekuatan di antara mereka benar-benar berada di luar jangkauan Qinglong. Sebelumnya, dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan bagi keluarganya. Sekarang kalau dipikir-pikir lagi, dia hanya bermain api. Melihat penampilan Beitang Xuanghua, Nalan Wuji tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia tampak seperti ini saat pertama kali mendengar berita itu. Misteri dan kekuatan Xiao Chen berada di luar imajinasinya. Dibandingkan dengan godaan kota ajaib, ia memilih menjalani kehidupan yang lebih stabil. Mungkin karena ketenangan dalam garis keturunan Xuanwu-nya, atau mungkin karena hal lain, tetapi apapun itu, dia hanya ingin bertahan hidup. Segera, Beitang Xuanghua keluar dari rumah Nalan Wuji dengan linglung. Yu Wuxian segera melangkah maju dan membukakan pintu mobil untuk Beitang Xuanghua. Panglima militer, apa yang terjadi? Aku sudah meminta semua saudara untuk bersiap. Dan targetnya sudah dipilih. Kita tidak akan memilih keluarga besar itu,
tetapi beberapa keluarga yang tidak mencolok dengan kekayaan bersih hanya 40 hingga 50 miliar. Dengan cara ini, kita pasti tidak akan bertemu dengan keluarga empat gajah. Mereka pasti akan memilih para raksasa di kota iblis. Beitang Xuanghua menghela nafas pelan. Batalkan semua rencanamu. Ah, apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti. Kali ini, keluarga Beitang kita tidak akan melakukan apapun. Ah, kenapa? Apakah kita akan melepaskan kesempatan bagus seperti ini? Yu Wuxian benar-benar bingung. Beitang Xuanghua berkata dengan serius. Aku menyerah saat aku bilang akan menyerah. Apa aku perlu menjelaskannya lagi? Tidak, tidak, Panglima Militer, Anda salah paham. Saya hanya merasa itu sangat disayangkan. Tidak ada yang perlu disesali. Bawalah aku ke tepi sungai. Aku ingin melihat pertarungan terakhir antara Xiao Chen dan King Long. Ya. Duduk di dalam mobil, Beitang Xuanghua menggosok pelipisnya dengan keras. Kakak Nalan, aku harap kali ini kau tidak berbohong padaku. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Setelah berkata demikian, dia mengepalkan tinjunya, dan cahaya dingin bersinar di matanya. Di sisi lain, di pihak Xiao Chen, 4 kaisar bela diri dari keluarga Shen, keluarga Namong, dan keluarga Dongfang juga berkumpul di pagi hari. Liu Yunxuan dan putrinya masih tidur nyenyak. Xiao Chen turun ke bawah dan semua orang berkumpul di sekelilingnya. Tuan Xiao. Xiao Chen mengangguk. Apa yang sedang terjadi? Melapor kepada Tuan Xiao, keluarga Gu dan keluarga Feng sudah bergerak. Keluarga Feng tampaknya masih ragu-ragu, mungkin menunggu waktu yang tepat. Sedangkan untuk keluarga Nalan dan keluarga Bai, tidak ada pergerakan. Karena kedua keluarga ini tidak melakukan tindakan apapun, keluarga Beitang dan wilayah barat, yang berhubungan baik dengan mereka, juga tidak melakukan tindakan apapun. Huff. Tokoh utama yang sebenarnya belum muncul, tetapi para antek itu sudah tidak sabar. Dongfang Zhenjian menghela nafas. Tidak ada cara lain. Mereka sudah lama mengincar kota sihir. Dulu, mereka tidak punya alasan dan tidak punya cara untuk bertindak. Sekarang, karena kemunculan Tuan Xiao yang tiba-tiba, mereka telah diberi kesempatan, dan tentu saja mereka tidak akan melepaskan kesempatan yang begitu bagus. Keluarga Ling, keluarga Wang, dan keluarga-keluarga besar lainnya semuanya bernilai ratusan miliar. Tidak ada yang tidak akan iri. Xiao Chen menghampiri jendela, kedua tangannya berada di belakang punggungnya. Tangan kanannya kadang mengepal dan kadang mengendur. Sungguh tidak dapat dimengerti apa yang sedang dipikirkannya. Keluarga Ling dan keluarga lainnya datang menemui saya beberapa hari yang lalu untuk membahas kerjasama dan memilih untuk menjadi distributor ramuan di kota ajaib. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Aku tidak menyangka keluarga-keluarga ini ternyata cukup pintar dan tahu bagaimana cara menempel ketat pada Tuan Xiao terlebih dahulu. Sebenarnya, mereka tidak punya pilihan lain. Atau, menyerah pada Xiao Chen terlebih dahulu, lalu bertarung sampai mati. Atau, pilih tetap netral, tetapi Anda pasti akan mengalami kemunduran di masa mendatang. Atau mereka dapat memilih untuk tunduk pada keluarga lain. Namun, jika Xiao Chen mengalahkan King Long, mereka juga akan tamat. Antara hidup dan mati, ini sebenarnya pertaruhan. Keluarga-keluarga kaya yang tampaknya bernilai ratusan miliar itu tidak ada apa-apanya di mata para penguasa yang tak tertandingi. Apapun yang terjadi, mereka sekarang adalah orang-orangku. Karena mereka adalah orang-orangku, aku tidak bisa membiarkan orang lain menindas mereka sesuka hati. Tuan Xiao, apakah Anda bermaksud agar kami pergi? Benar sekali. 1 keluarga Gu, 1 keluarga Feng, dan 2 keluarga 4 gajah. Beranikah kau? Apa yang perlu ditakutkan? Tuan Xiao, kami semua sekarang adalah bawahanmu, dan kami harus mengikuti perintahmu. Apa yang kau inginkan dari kami? Kami akan melakukannya. Kalau begitu, ayo kita pergi. Tidak peduli apakah itu keluarga Gu atau keluarga Feng. Siapapun yang menggangguku akan dibunuh tanpa ampun. Ya. Setelah perintah diberikan, 3 bersaudara dari keluarga Namong, 4 bersaudara dari keluarga Dongfang, dan 4 kaisar bela diri dari keluarga Shen pergi pada saat yang sama. Hanya Shen Tianjun, Namong Chenlong dan Dongfang Zhenjian yang tersisa di tempat kejadian. Mereka bertiga jelas tidak diperbolehkan mengambil tindakan apapun dalam situasi seperti ini. Kekuatan Shen Tianjun sangat lemah, tetapi yang paling penting adalah identitas mereka bertiga. Demikian pula, 2 orang dari keluarga Gu dan keluarga Feng juga tidak akan mengambil tindakan. Inilah saatnya bagi generasi muda untuk menunjukkan diri. Tidak perlu bagi orang tua dalam keluarga untuk terburu-buru maju.
Setelah itu, mereka semua akan pergi ke tepi sungai untuk menyaksikan pertarungan antara Xiao Chen dan King Long. Matahari cerah di timur perlahan muncul, merah terang seperti darah atau api, mewarnai langit menjadi merah dan membakar segalanya. Semua orang tahu bahwa setelah pertempuran hari ini, nasib 9 keluarga besar akan sepenuhnya ditulis ulang. Beberapa di antaranya pasti akan lenyap, berangsur-angsur memudar, dan menjadi setitik debu dalam sejarah. Namun dalam sekejap mata, pendatang baru lainnya akan muncul dan bangkit. Ini adalah kebenaran abadi, seperti halnya pergantian dinasti. Setelah semua orang menghilang, Xiao Chen perlahan pergi dan berjalan ke atas. Tuan Xiao, apakah Anda tidak pergi ke sungai sekarang? Masih pagi. Cepat tidur. Bersambung.